Muslimin sidang jamaah maghrib yang berbahagia dan anak-anak kami dari SMA 1 Wanampu. Sengaja Allah menghimbau kita dengan panggilan yang begitu sejuk, panggilan yang begitu nyaman, tersentuh perasaan, terpanggil hati nurani untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah, terutama dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah sengaja memulai dengan kalimat harfu nida. Ia di depan adalah harfu nida. Makna harfu nida itu panggilan seruan. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang merasa dirinya punya keimanan, punya keyakinan terhadap akan adanya Khalik pencipta dan kita makhluk sebagai hamba-Nya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, hendaklah orang yang beriman itu mampu dan mau mempersiapkan bekal hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh pada suatu saat nanti Allah akan memberikan informasi yang akurat dan detail terhadap apa saja yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Kaum muslimin sedang berbahagia. Kembali Allah bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya yang tiada terkira. Banyak sekali nikmat Allah yang kita terima, baik nikmat yang kita minta, bahkan lebih banyak nikmat yang tidak pernah kita minta. Saking banyaknya nikmat yang tidak pernah kita minta, ketika nikmat itu hadir di hadapan kita, kita terkagum-kagum, bahkan tercengang-cengang. Begitu besar nikmat Allah yang kita terima kalau dibandingkan dengan usaha dan ikhtiar kita untuk mencapai kebahagiaan dunia. Baik, tugas sawah hanya bekerja. Ke sawah, ke ladang, ke barat, ke sekolah, ke pasar, ke kantor, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Baik pagi, pulang, petang, peras keringat, banting pulang. Hanya sekedar ikhtiar dan usaha. Tapi keputusan akhir dari segala bentuk usaha itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita pikir-pikir karena bawah tidak seimbang dengan pendapatan. Coba cari apa ini? Waktu tua Pak Ujang dahulu kerajo umpang ke sawah, ke barak, ke ladang, ke sekolah, ataupun yang majah. Dari hasil pengamatan perjalanan di bawah, Rasulullah haji telah ditentukan, baik dalam tahun bulan atau bulan. Tidak lebih dan kurang. Tapi dengan kehendak Allah, fa'al lima yuridu, Allah berkehendak sesuai hatinya. Walaupun kaki telah diukur dan ditakar sesuai dengan kapabilitas dan kualitas yang kita miliki, tapi dengan kehendak Allah, ikhtiar dan doa kita bersama, sesuatu yang tidak mungkin terjadi malah terjadi. Sesuatu yang tak mungkin didapatkan malah didapatkan lebih dari kecukupan. Pernah apa ibu jawab berpikir di rumah, rasul-rasulnya dengan pencarian doa seperti itu, ya, dengan jumlah anak sekian, rasul-rasul tidak sekolahan, tidak tahu apa yang lain. Apalagi itu rumah mantra umpamu. Tapi mereka yakin ikhtiar dan doa baru jadi satu. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari hasil pencarian dapat tiba di tanah.
Dapat tanah di rumah, dapat rumah pada oto, dapat oto pada uko, lebih yang ada terus. Tidak mau, iyo. Kamu yakin apa ibu pun tidak ada punya risiko, tidak ada punya tabungan. Sementara kalau itu juga punya malah kepala, rasulnya kepala itu apa ini? Tak cukup penghasilan, jangan bertambah doa surat tak cukup. Rasul merasa maaf, tapi tipu takdir Allah untuk berkeluarga. Ya. Tambah lagi. Nah, karena para pesawat kemudian setahun kemudian bertambah orang berkaji. Tahun berikut tambah masjid sampai itu. Nah, karena suami awak apa dari anak awak itu juga kesalahan para. Bukankah itu nikmat? Nikmat sesuatu yang tidak pernah kita duga, kita sangka datang begitu saja. Bahkan waktu gabung dan terjadi itu. Itulah Allah. Dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada Allah, ada dua nikmat yang dalam pandangan Allah nikmat itu biasa. Padahal nikmat dan pokok adalah nikmat yang luar biasa. Saking luar biasanya, tidak bisa dinilai dengan banyak sedikit harta yang dimiliki. Apabila dicabut oleh Allah, jangankan dua-duanya, satu di antara dua, tidak ada kekuatan Allah untuk bisa melarang atau mencegah. Yang dulu baik, nikmat yang luar biasa. Pertama, nikmat kesempatan hidup. Baik, aku yakin setiap apa-apa kehidupan hampir pasti, hampir bisa dipastikan setiap sebelum hati naik mimbar, pengurus memberikan pengumuman seperti layaknya sudah masuk. Satu di antara berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang si A, sukunya itu, umur situ, menikah jam sekian, dan kemungkinan tidak begitu. Acuh tidak mau. Satu persatu saudara terbayar yang terkenal dan tidak terkenal pergi tanpa permisi, saya tak pernah kembali itu. Yang terjadi kesempatan hidup bagi mereka dicabut oleh Allah. Roh berpisah dari jasad. Nah, pernah tahu katanya orang yang terdahulu dari awal hari ini lima tanpa ini. Itulah alam yang dijawab itu. Apabila berpisah roh dengan jasad, awak ditempatkan pada suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh secanggih apapun media komunikasi yang kita miliki. Kenapa? Ada berbeda. Tapi kalau di alam sama juga itu apa itu? Sajauh-jauh anak merantau, sajauh-jauh binatang merantau, hanya dalam hitungan detik kecanggihan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan dia. Itulah ini. Hanya dalam hitungan detik. Walaupun cara yang memisahkan antara satu pembicara dengan pembicara yang lain sudah jadi puluhan, ribuan, bahkan jutaan kilometer. Hanya dalam hitungan detik. Bangka bisa alamat semua. Tapi kalau alam kita berbeda, yang satu dalam alam nyata, yang kedua dalam alam gaib, kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan mereka, dan mereka pun tidak pernah memberitahu bagaimana nasib. Itulah Bapak Ibu pentingnya Allah dalam jasad. Bapak Ibu, ketika Allah masih menitipkan roh ke dalam jasad, hati pesawat, hari rumah terbesar yang harus kita syukuri. Dengan Allah berikan atau masih dipinjamkan roh ke dalam jasad, aduh yang harus dilakukan.
dua ibadah besar. Ketika nafas masih dititipkan Allah dengan biasa. Yang pertama, manukuat dan kurang mengurangi dan baliknya. Itu tugas Allah. Ketika nyawa masih dititipkan Allah kepada biasa Allah, aduh dua tugas itu apa? Aduh dua kewajiban itu. Ada pertama, manukuat dan kurang mengurangi dan baliknya. Awak nama nukuat dan kurang awak yakin ibu abah nak tahu buat 50 60 70 itu lakukan flashback ya. Menengok ke belakang perjalanan awak dari Bali sampai kini, sadar atau tidak diakui atau tidak banyak sudah kelalaian kealpaan, kemaksiatan, kedurhakaan yang menimbulkan dosa dan noda dalam kehidupan ketika kita beranjak usia muda. Sebab awak muda, kalau awak muda pepatah dan tua kita pakai kaca laman barangan kaca mati bebati. Dunia ini kita bergoyang di pada putra. Dunia bagaimana? Apa ketemu dulu? Pulang sekolah jam 2 apa itu? Baik SMP atau SMA, dulu jam 2. Ya, ini jam 3. Dulu jam 2 kita keluar. Sudah jadi pulang sekolah ada sekolah. Baik ramu pesantren itu. Belum naik pesantren. Kalau kami apa-apa atau apa itu? Enak. Baik pesantren itu memang jadi lebih. Itu tanggihan kedua. Enak. Pulang kalau boy. Datang bukan datang asal sudah keluar. Tidak. Itu cari dulu pada yang berbodoh. Kau dan kita yang punya ibu dan pusing. Masuk toko keluar toko. Tidak. Aku kian kembali dengan tidak dulu. Alis cuci mata. Itu dulu. Luar terbang asal melayang maghrib tidak. Itu ada betul dulu. 5 kewajiban sana cie mungkin kata kerajuan itu pun dipasung ke sebuah akibat apa? Sekolah dan sekolah. Tapi kalau timur dari timur 5-5-nya tak jawab. Lalu apa? Lalu saya itu dulu. Akhirnya baru tahu untuk makanya ketika kita lah PTT pengangguran tinggi-tinggi bakal ada indah lain baru kita berpikir usul baru kita datang ke sana sebab kegiatan sudah diambil alih oleh anak ataupun keponakan kita cuma kontrol di rumah ya, karena usia dan nanti mudah baru tahu tentang arti kehidupan, makna kehidupan, arti ibadah, manfaat ibadah. Selama kau dunia milik kita. Ketika Allah masih berikan kesempatan bagi awak apa itu yang diarti oleh Allah. Ya, tambahlah dan kurang, anak kurang ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu mana? Kelalaian selama itu ditukar, diganti, ditutupi, ditukar dengan ketaatan. Sesuatu yang dahulu kemarin berdosa ganti hari ini dengan lipat pahala. Sebab hubungan berlain. Makanya dikatakan adalah ya ibadahnya wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Iman dalam arti apa? Ada keyakinan bagi setiap ini. Di balik dunia ada akhirat. Di balik kehidupan pasti ada kematian. Di balik alamnya Tuhan pasti ada orang lain. Di balik segala perbuatan juga ada plus perkataan. Satu saat nanti ada bahasa. Atau dari mana? Di balik segala keracunan kita lakukan dan kita lakukan
sebab itu satu saat nanti pasti ada balasan. Nah, orang seperti inilah yang dipanggil oleh Allah. Utama ittaqullah, benar-benarlah bertakwa kepada Allah. Arti takwa secara umum karajawanan disuah antian dan kemudian hadirkan Allah dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keramaian ataupun di kala sendirian. Kalau hadir Allah di mana kita berada, niscaya timbul dalam jiwa waspada. Itu pengawas malaikat. Aplikasi dalam kehidupan bajalan lebih bakat tu badan. Iko mana tidak kita miliki, walaupun dari segi kuantitas awak mengatakan negeri ini 85% adalah muslim dan mukmin. Tapi sayang kebanyakan yang melakukan tindakan kriminal, baik dalam skala kecil maupun skala besar, umumnya kita juga umat Islam yang mengakuinya muslim dan mukmin. Nah, mulai yang pertama sampai yang terakhir, mayoritas muslim, mayoritas mukmin, agamanya semua Jawa, kitabnya semua Jawa, kiblatnya semua Jawa, nabinya semua Jawa. Tapi kalau jauh dari tuntunan dan kaidah dari iman yang benar. Tidak begitu. Saya melakukan korupsi, manipulasi, kepalsuan, kebohongan, penipuan, pemalsuan, kebohongan dan segala macam. Kita orang mukmin dan muslim. Penyebab utama iman hanya sebatas ucapan, belum terwujud dan diwujudkan dalam kenyataan. Pantas Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin di balik dunia ada akhirat. Di balik dunia ada akhirat. Di balik kehidupan kau nanti susah mati. Di balik alam nyata pasti ada baik. Di balik perbuatan pasti ada balasan. Amakunya baik. Kalau awak baik jauh muak di hati sampai puluhan atau 50, tak terkecuali anak-anak kami yang masih remaja. Jangan sanggup dalam kehidupan awak. Yang muda pasti tua, yang tua pasti tiada. Mubang jatuh, apapun jatuh. Yang muda meninggal, yang tua pun dekat meninggal. Siapa yang menyangka kita berlaku mati waktu dia sayang? Tak ada. Dengan anak yang berumur belasan tak tahu, tapi yang berumur 20-an tahu siapa nikah dia, siapa yang diberi berkuli, tahu semua. Umur masih muda. Jadi ketika orang masih dipujakan oleh Allah dengan dasar, tambahlah Quran amal kebaikan. Baik, ketika Allah masih dipujakan roh dan dasar, sebanyak amalan yang kita tinggalkan, terutama amalan wajib, tugas kita adalah membayar sesuatu yang terlupakan dan terlalaikan, termasuk masalah salat. Walaupun di kalangan para ulama berbeda, apakah salat yang ditinggalkan itu wajib qada? Boleh jadi orang mengatakan tak perlu diqada salat yang tinggal. Satu lagi mengatakan wajib qada. Tapi kalau kita melihat dari kajian-kajian ulama fikih, khususnya Imam kita kalangan Syafi'iyah, turunan beliau, termasuk Imam Nawawi dan segala macamnya, berkesimpulan dan berpendapat salat yang ditinggalkan di usia muda, ketika kita ingat pada waktu tua, tugas kita wajib qada sebagaimana layaknya
utang yang dahulu belum terbayar, hari ini kita punya kemampuan wajib membayar. Itu di kalangan ulama Syafi'iyah. Dengan kesimpulan, utang manusia si wajib dibayar, apalagi utang ulama. Pak Ibu, kita yakin Pak Ibu, waktu bodoh banyak dan kita ya sesuatu yang harus kita laksanakan dan kita maju. Nah, ketika Allah berikan umur, dan kita yakin apa itu? Ketika umur ala manusia 50 atau 60, yakinlah umur yang terpakai dan seimbang dengan umur kita. Kalau mau akhirnya 60 itu, awak akan bisa bertahan 60 dalam kondisi sehat walafiat seperti hari ini. Makin tua bukan makin sehat, makin tua makin digerogoti oleh berbagai jenis penyakit. Makin tua bukan makin kuat, makin lemah. Allah kembalikan posisi kita semakin tua, semakin seperti kita lahir dahulu, tanpa kekuatan, tanpa tenaga, tanpa ingatan. Kini dah mulai cicit, tenaga kurang, ingatan kurang. Tak banyak mendukung tenaga. Dan itu fitrah dari Allah. Aksi Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Kami panjangkan manusia itu, kami kurangi nikmat yang ada pada dirinya. Kita lihat dia. Dulu mata sekarang dia suka buah. Dulu kulit agak ini agak buah. Dulu macam makanan kaya ini agak buah. Dulu tak bisa banyak doa juga banyak berbuah. Sementara ini dia agak itu berbuah. Dan dulu semua cara itu supaya orang kalau terawih ada bertigorkan atau sembilankan panjang pendek imam dalam bacaan itu tidak masalah asal kaki masih jauh. Kini bermasalah. Kadang-kadang ada orang menyasar di rumah tiket itu. Sementara orang berbuat di rumah tidak dibiarkan tiket itu. Kemudian di pasar nanya tiket itu lebih besar, tiket itu lebih besar, tapi sekali sendiri sudah itu dalam tubuh. Asal putih sudah bicara. Dulu apa itu? Waktu muda, mulai itu makan TST terletak satu kami. Kalau kini jangan. Dulu sebelum rasakan aku bilang mau bercukui. Sebelum tak ini, aku bilang mau bersedap atau mau bercukui. Kini tak boleh pak. Baca nawas sekali, awak berdua rumah Nabi itu sana. Dulu makan, ya, istilahnya apa yang ada bisa dinikmati, tidak. Terpaksa. Ayam makan kesehatan. Mana kita apa itu? Makin tua apa itu? Makin banyak titik, makin banyak berpuasa. Kalau dulu awak tak bisa makan banyak awak, malah selero, kalau tidak tu. Kini orang kaya orang tak bisa makan sesuatu yang menyukui, menurut keinginan asal ya penyakit menular. Jadi antara kaya miskin sama apa itu? Dulu berpuasa tak karena titik pembalikan. Kini puasa dengan penyakit asal-asal puasa dari penyakit ini makanan matinya kita sudah terus ya sudah tahu makanya lama-lama itu kolesterol darah tinggi sudah tahu maka pucuk asam urat itu ngecek sebab itu bicara kami banyak kami kurangi nikmat yang ada pada diri. Nah, sementara ketika Allah masih pinjamkan roh ke dalam jasad, gantilah segala bentuk kelalaian-kelalaian yang dahulu kita lakukan dengan ketaatan untuk menambah investasi amal kebaikan. Dulu apa ibu? Ya, yang bikin kelalaian cuma dua. Tak lebih dari itu. Allah, ya ayyuhalladzina
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Wahai orang yang merasa dirinya beriman, jangan sekali-kali awak dilalaikan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak neraka. Awak pagi-pagi pulang datang dulu, tidak. Ketika ditanya orang, Pak, umur Pak ada ini 60-an. Lah jadi itu sawah Pak, tadi kapal aku, tadi kapal sawah berhenti lagi. Aja Bapak, alun lebih Bapak dalam masih aku ada apa barang tujuan baru 50 lebih, 2 masih sekolah, bakal berhenti pada juga. Pak, sebenarnya Pak yang bikin awak lalai itu, walaupun tanggung jawab awak memberikan nafkah untuk keluarga, lalai awak dimaafkan. Lalai apa? Melaksanakan kewajiban selaku kepala rumah tangga bukan karena Allah tapi karena Allah. Ulah siap ulah nak. Kaki ke bawah kepala. Jangankan harga diri kehormatan agama pun digadaikan demi kebahagiaan anak dan keluarga. Nah, walaupun itu kita lakukan atas nama tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tak lalai orang. Di mana tak lalai? Melaksanakan bukan karena perintah Allah, tapi karena ulah. Ulah babini, ulah balaki, ulah beranak. Tapi dah 8 jam Bapak di luar rumah, mencari putih, kecil orang kampung main si balik dengan isi mencari uang anak masalah. Jangankan harga diri kehormatan agama malah digadaikan untuk Asia, untuk anak, untuk Asia, untuk ini, untuk Asia, untuk keturunan dan keluarga. Kalau 8 jam sehari berarti beranak pun Bapak di pegawai di bambu, beranak pun Bapak di pasar, beranak pun Bapak di sawah. Katakanlah berapa tahun atau 30 tahun Bapak itu 8 jam saja kali sehari dah 24 jam 8 jam di luar rumah, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali 30 tahun para waktu terbuang percuma sia-sia terbuang ibadah aman terbuang ibadah yang masih terpada sebab niat perkara itu salah. Kenapa? Masa mengajuk itu siapa nak? Kemudian itu ibu perkara itu, ibu bapak semacam mengajuk dia bapak semacam untuk anak. Lagi dia ibu siapa anak? Karena itu siapa anak? Bukankah itu apapun amal kebaikan yang Allah perintahkan kepada Allah, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, apalagi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Landasan cuma 2, tapi landasan cuma 1. Ayo lakukan karena Allah. Wa ma'udiru ilahi Allah muhsina mu'udiru. Tidak ada kami suruh melakukan aktivitas apapun yang bernilai ibadah hanya karena Allah, bukan karena Allah. Ibu pegawai yang pernah pensiun, yang kayak pegawai buat 22 berapa waktu percuma padahal itu bisa jadi ibadah. Tapi hanya sia-sia mudah-mudahan terbuang manusia panjang dulu tanpa nilai dia pahala. Jadi mahkota capek kita inginkan kedua anak-anak berangkatlah anak-anak ke sekolah bukan untuk mempersiapkan diri jadi orang apa? Menduduki jadi pegawai segala macam, mendapatkan jabatan dan tugas tertentu. Pergilah pagi ke sekolah, pulanglah nanti sore, niatkan dengan niat ikhlas kepada Allah. Karena menuntut ilmu itu bagian daripada talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan menuntut ilmu. Sebanyak Anda berangkat pagi dengan niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
mulai berangkat pagi, pulang nanti jam 4 sore. Sepanjang detik, jam demi jam hari dicatat oleh malaikat dengan kebaikan. Karena menjalankan perintah Allah. Itulah Pak. Baik pagi pulang petang. Keluar rumah baca bismillah, langkahkan ke kanan. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah majriha wa mursaha, inna rabbina ghafurur rahim. Allahu yassir wa la tu'assir. Sepanjang itu kita lakukan, pasang niat dalam hati, ya Allah, jadikan segala aktivitasku hari ini sebagai amal ibadah untuk mencari ridhamu. Baru bernilai ibadah awak keluar rumah. Tapi selalu pendam. Bayi menjalankan kemarin. Tak cukup mencari peti dan ketinggi pindah ke Padang. Tak cukup Padang pindah ke Jakarta. Tak cukup ke Jakarta pindah ke Bandung. Tak cukup Bandung pindah ke Makassar. Baik itu Padang usaha mencari peti demi kebahagiaan anak. Tapi tak ada dari Padang. Karena apa? Karena bukan karena Allah tapi karena Allah. Itulah teladan itu seperti apa? Itulah tutup kaca hari ini. Itulah kita tutupi hari ini. Teladan Ustaz, jadi saya siu-siu kerja aku, bahkan saya Ustaz. Dulu aku tak rumah, tak rumah. Dulu aku tak, anak aku tak sekolah, kita sekolah, malah tak sarjana. Dulu anak aku tak pendidikan, tak ada sekolah cerita. Tapi dikasih macam dia cucu macam. Itu kan kebaikan ego kebaikan. Tapi kebaikan atas bukan karena Allah, tapi karena manusia. Udah manusia. Lupa aku kerja niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat dan Allah memberikan balasan sesuai dengan niat. Kalau niat awak perkara itu hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan dunia, ya niat kebahagiaan. Seperti nado ini Pak. Dalam mereka menyebut di rumah, dalam sebuah padan kantong, dipersituskan macam. Itu dapat apa? Dia tidak pada dia mampu. Walaupun itu baik kepada Tuhan. Makin anak itu kebayang yo, makin anak itu kebayang yo, menyekolahkan anak itu kebayang yo, memperhati mempunyai anak itu kebayang yo. Tapi yo no bayang yo dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah. Asal niat apa? Itu kelihatan itu Pak. Terus dia dulu. Kamu apa sawah? Mengapa sawah? Yo, peredam. Itu ada pasien kanan di mana stasiun. Padahal kantung di mana? Bangku punya awak kadang-kadang apa? Memisahkan kerajo, ya kerajo di dua musala, dua musali. Seakan-akan kalau di kalau kerajo yang di dua musali, di dua musala. Anu kata mungkin. Nanti pada sekitar, ya kegiatan di musali, kegiatan musala situ kelada nama. Baik, kalaulah ibadah kita andalkan sebatas ini, sebatas musala, para standar berjamaah paling lama, lengkap dengan doa zikir. Kata kalau 20 minit, setengah jam itu lama. Itu adalah luar biasa. Setengah jam itu kalau berjamaah. Atau kalau berjamaah nanti setengah jam tu. 5 kali 3 150 ini. Ya. Kalau 150 ini kan kurang 2 jam. 2 jam ya. Proses. Yes, deh. Nah, atau berapa jam? Awak itu 20 jam, 60 jam, 22 jam di kamar. Kok mengaji? Mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Kamunya berdua ini. Arti itu Pak. Kalau ibadah itu hanya kita paduan kegiatan hanya berkisar di dalam masjid atau di dalam musala. Karena yang ayat Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Itu masuk waktu. Masuk juga itu ada perputaran dan perpindahan dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan ke minggu, dari minggu ke bulan. Nanti tahun itu masa. Turun naik nafas yang kita hidup, yang kita keluarkan turun ke besar. Kemudian diikuti dengan dalam tauhid inna
innal insana, sesungguhnya benar-benar manusia itu, setiap manusia pasti merugi. Siapa yang tidak merugi? Ada 4 syarat. Pertama, mereka yang beriman. Apa namanya? Sakalu keracunan nupako. Asal itu baik. Baik itu Pak Ustaz. Ada 3 pandangan baik. Aku ibadah. Baik dalam norma adat. Baik dalam norma sosial. Baik dalam norma agama. Itu baru dikatakan ya, suatu amalan baik. Tapi satu di antara 3 kebaikan, kalau tidak memenuhi standar, aku belum tentu itu kita baik. Tidak. Contoh Pak. Contoh apa? Apa namanya satu musim menurut Ramadan? Menurut Ramadan, setelah Ramadan. Apa pakai Ramadan? Satu di antara 2. Nah, syarat menutup aurat. Nah, tertutup aurat. Aurat kami laki-laki dalam sholat hanya musik sebelutui. Kalau masalah ayam belum ada soal ayam belum. Namanya Pak, sekarang buku semua seperti jodoh, soal jodoh, sampai lutui. Sudah itu tidak pakai singlet apa? Cukup pakai badan setengah. Ya. Sah apa? Sah. Dan bikin musik tertutup sampai lutui. Tapi sekiranya ada yang datang Pak ke surau, duduk sahabat di depan dengan pakai seperti itu. Ada curang. Apa dan dua? Paling tidak dalam kurung. Dalam kurung. Tapi kalau dikatakan di masalahnya, ya Pak boleh salah. Iya tidak salah. Tapi dia ada. Tak pantas. Masa salat hanya pakai ya Sarawak, ya Sarawaknya Sarawak cocok ya. Tertutup musik sampai lutut. Kemudian kita buka. Aduh kalau sapu di belakang imam. Serentak melakukan Pak dia coba. Di bawah orang mulai keluar dari rekam. Itu kedua. Jadi nanti katakan perbuatan itu tidak menyalahi kepada lagi. Baru itu dikatakan. Nah macam itu kita bersama tadi. Sekarang kerajaan kita kakak untuk kepentingan keluarga, membahagiakan keluarga, tapi lupa niat semula karena Allah Ta'ala, maka itu tidak menjadi mudah. Haba'an masyarakat. Itu nanti kita untuk hari ini Pak. Menukuat, menambah, mengulang. Itu kajian. Jadi apapun kalian di rumah, bukan yang pada orang, sumur, dapur, jadi, itu jadi ya pekerjaan kita sebagai rumah tangga itu. Jadikan itu sebagai ibadah. Mencuci, jadikan itu ibadah. Bukankah al-sabar sebagai iman? Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang bersih. Maka kepada siapa itu harus dicuci. Jadi ada yang ketika itu mencuci, ini perintah Allah. Ketika itu, ya iman dari Allah pasti mulai berbismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika awak memulai sesuatu dengan bismillah, akan muncul keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Amal kunyu nak cara bapak ibu, awak kunyu di dan samping, di dan takaja, di dan takaki, karena aku lupa. Karena itu menjadi bismillah. Asalnya ibu mencuci diri dari panik atau menangis karena juga kita punya menyok itu menyok kalau kami dengan menyok maupun B karena maupun B seharusnya berpahala berbalik musuh karena ibu sudah saya ini sudah B. Nah, kain anak Asia di monyok-monyok tadi, ya kain anak Asia dipakai di anak, kemudian karena Jawa mendapat dosa. Di mana tanah? Wailul likul lihumazah
celaku dalam panjang itu cila. Hanya banyak tanya mau kita. Panik. Dasar bangun panik bangun. Asyik kan. Jadi kalau segala sesuatu itu dengan iman kepada Allah, dibalik segala perbuatan ada balasan, kita mulai semuanya karena Allah. Kalau segalanya berdasarkan iman, apa itu? Tidak. Orang kalau jalan boleh begitu mana? Tidak akan menipu, tidak akan berbohong. Amak orang berbohong diri itu. Nangkat Allah masih penjabat roh dalam dasar, ya, mengurangi nama dia. Dulu ada lagi musuh juga. Apa yang penting dulu? Ya, istilahnya awal bola di sekolah SMA. Ya, 7 hari, 6 hari dan anak pun nggak bisa pergi. Hari Senin sini, Selasa sini, Rabu sini, betul-betul kasih. Bukankah itu manusia? Baikkan baik kembali, menjalankan kembali, bajukan kembali dengan anak orang lain di nikah. Bukan itu manusia. Supaya macam itu, lupa terbawa, puasa lagi, pengaruh teman. Banyak sudah maksiat yang kita lakukan. Nah maksiat yang banyak kita lakukan kurangi. Kesimpulannya kalau dulu capek tangan tajamuan, capek bumi takatuan, capek kaki talangkan, takatuan hendak itu menyinggung perasaan orang. Tapi barang orang talangkan kaki dan tangan atau tapai hendak yang harus diterangkan. Akhirnya bahaya. Arqad tubu ilallahi taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Itu dilakukan. Istilah orang pemutihan. Untuk lewat cantik kalau kamu sadar, maka Allah turunkan hujan. Salat sunat istighfar. Pada dasarnya walaupun orang mengatakan itu fenomena atas semacam gejala-gejala ini semacam itu urusannya, tapi pada dasarnya hujan akan takkan turun apabila kemaksiatan itu melebihi dari kemampuan. Maka hujan akan turun untuk mencapai kembali. La'allahu yarji'un. Allah berikan rahmat, Allah turunkan hujan. Alhamdulillah kita nikmati. Akan indah bangsa itu. Tidak kembali air kalau coba itu 7.000 sahaja mengadir dalam pusari 85. Apalagi kalau kembali air di pagi, ya setinggi, wajib buku setinggi. Nah, ciri. Habis macam itu dia itu. Lu tak lain. Untuk itu cantik betul. Mudah-mudahan tadi nak membaca sama-sama dapat kita amalkan. Mohon maaf Bapak Ibu karena aku pernah mengganti, tidak sebaik orang menggantikan. Nah, jadi aku pernah berhenti